Yang mau jadi presiden si amat, si baduk, bodoh amat kita mah. Ya Bu, yang penting Pak keadaan aman, bisa kerja, makan cukup, anak bisa sekolah, rapi udah. Ada rezeki dikit, kawin lagi. Umpamanya ini, umpamanya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan, jadilah lem perekat menjaga keutuhan bangsa. Kenapa? Keutuhan kita dalam ujian. Apalagi kemarin-kemarin kan istilah saya musim Pak Bendot. Kipas, angin. Tukang kipas gentayangan, tukang kompor lebih banyak daripada tukang lem. Angetin sono, sundut sini, panasin sono, bakar sini. Begitu kebakaran dia kabur, tepuk tangan, kita yang tekor. Hadirin yang saya hormati, padahal bangsa itu kayak gelas. Bu, ini gelas kalau pecah bisa ditambal nggak? Nah, bangsa kayak gelas bang. Begitu pecah, nggak bakal bisa ditambal. Timur udah pisah dari Indonesia. Mimpi narik lagi Timur ke Indonesia. Mimpi. Kenapa? Gelas udah pecah, nggak bakal bisa ditambal. Uni Soviet, gelas besar, negara besar, bersama Amerika jadi polisi dunia, dihantam glasnost yang kebablasan, Gorbachev terpental, Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Tidak mungkin menyatukan lagi Soviet. Kenapa? Gelas udah pecah, nggak bakal bisa ditambal. Jelas? Baru minum. Ya bagaimana aja orang nyari akal lah. Usil banget, gue heran. Iya kalau datang minum kan gue malu amat. Mau minum aja pakai kelilingan dulu. Ayo, jangan biarkan Indonesia kita jadi gelas pecah. Jaga semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan. Bang, kaos lu hijau ya? Hijau gue. Temen kita kuning, biarin kalau dia mau. Yang satu merah, nggak apa-apa. Yang lain biru, boleh. Lu lewat sono, gue lewat sini, yang satu lewat situ. Ntar kita ketemu di sono. Bisa nggak begitu? Cakep nggak urusan? Iya, jangan beda kaos merengut. Urusan apa? Jadi anggota DPR kagak, sama tetangga marah, tekor kemana-mana. Ayo rakyat, kita dewasa, berpolitik dengan rasio, jangan dengan emosi. Kayak saya kan, sekarang saya ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Itu pribadi saya, nanti saya cerita kenapa saya gunakan hak politik saya. Tapi saya tidak akan memaksakan pendirian ini kepada hadirin. Itu resiko saya gunakan hak politik saya pulang kampung P3. Perkara saudara, terserah, saya menghargai pendirian saudara. Mau ikut saya, alhamdulillah. Mau pilih P3, silakan. Mau berjuang dengan yang gambarnya Ka'bah, boleh. Terserah aja itu sih. Namanya hak demokrasi, nggak boleh dipaksa-paksa dong, ya nggak? Jangan perbedaan dianggap permusuhan. Kerdil kita kalau beda dikit dianggap musuh. Udah capek kita bangsa ini terkontaminasi oleh dendam sejarah. Di zaman Bung Karno, yang tidak sesuai dengan Bung Karno dicap kontra revolusi. Lalu Bung Karno jatuh, muncul Orde Baru. Bung Karno dianggap Orde Lama. Di zaman Orde Baru, yang tidak sesuai dengan Pak Harto dianggap Orde Lama. Lalu Pak Harto jatuh, muncul lagi reformasi. Di zaman reformasi, yang tidak sesuai dengan keinginan kita segera diacap Orde Baru. Kapan mau selesai? Kalau naik ini bantai itu, naik itu sikat ini, terkontaminasi oleh politik balas dendam. Tidak akan selesai urusan bangsa. Jelas? Ayo kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita bersatu yuk, kita pulang yuk.
Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan. 97 reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak, Bu, saya punya 2 catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan, jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir, Pak Harto kok bisa turun? Apa nggak punya duit? Banyak. Apa nggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Nih pelajaran nih. Nggak punya duit bisa minjam, nggak punya beras bisa minta, nggak dipercaya turun. Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Hadirin yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis Pertimbangan Lajnah Syura Ulama'il Ka'bah. Lalu ketika Rakernas, lahirlah rekomendasi, saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya bilang selama ini saya dakwah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Kalau Islam katamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam jugalah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Ya Bu, ya Bu, Bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separuh-separuh enak enggak? Tuh kan ngeres aja kan pikiran. Tetapi saya tetap pada orbit saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur, sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan gak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur, ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden, kenapa tidak pemilu tahun 2004 kita raih kursi presiden? Asal konstitusi kan sah saja, orang punya cita-cita toh. Nah sekarang partai gurem yang kagak dapat suara aja pada minta kursi menteri. Ini tukang kursi lagi laris nih. Partai gurem yang kagak dapat pemilih pakai minta kursi juga, emang urusan apa? Kursi laku banget. Dianggap kapling pembagian rezeki. Innalillahi. Ini kerja bakti, peras keringat, cuci piring. Negara lagi bangkrut, Indonesia lagi sakit, Ibu Pertiwi meratap berlinang air mata. Kalau cuma pada mau cari rezeki, maling tembak lagi tuh. Negara makin terpuruk. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, karena itu kita doakan Bu Mega dan Pak Hamzah mampu melaksanakan amanat rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua rakyat tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Justru ciri demokrasi kemampuan memanage konflik, bukan menghilangkan konflik, tapi memanage konflik menjadi kekuatan untuk membangun ke depan. Hadirin, inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan baik mensyukuri kemerdekaan maupun kehadiran saya di partai menjadi jelas adanya, bukan karena target pribadi, tapi karena inginan memberikan kontribusi yang lebih real kepada umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.